Selandia Baru tidak perlu menembak memberi senjata ke Ukraina atau terlibat langsung melawan Rusia. Semua itu tidak perlu. Sebaliknya, Selandia Baru benar-benar menyulitkan Putin dan kroninya dengan menghantam Rusia di titik paling menyakitkan. Tindakan Selandia Baru untuk Ukraina luar biasa karena telah melumpuhkan Rusia dan membuat Putin menghadapi 3 masalah sekaligus. Operasi siber, saluran pembayaran ilegal, dan saluran pasokan dari negara ketiga baru saja dilumpuhkan. Ini sangat berarti bagi Ukraina. Sanksi baru akan diterapkan dan ini berbeda dari sanksi sebelumnya di Selandia Baru. Pada 7 Mei, berita tersebar bahwa Selandia Baru telah memperkenalkan serangkaian sanksi yang secara khusus menargetkan sekitar 20 individu dan entitas yang menurut negara tersebut terlibat dalam beberapa tindakan paling merugikan untuk mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengumumkan sanksi putaran ke-35 sebagai bagian dari tindakan negara tersebut menghukum Putin atas invasi Rusia. Namun kali ini bukan sekedar soal hukuman. Gelombang sanksi terbaru ini ditujukan untuk melawan pelaku jahat yang memfasilitasi kejahatan siber dan aspek lain dari invasi yang tak mungkin terjadi tanpa individu dan entitas yang jadi target. Selandia Baru, operator platform siber yang memfasilitasi peretas dan penjahat siber Rusia, kini menjadi target. Begitu pula penyedia layanan pembayaran alternatif yang membantu Rusia menghindari sanksi dan pembatasan dari platform pembayaran tradisional. Selandia Baru juga menargetkan negara ketiga yang menjadi perantara Rusia dengan membeli lalu menjual ulang komponen dan peralatan yang tak lagi bisa dibeli langsung oleh Rusia. Putin benar-benar kena batunya. Selandia Baru tak perlu menembakkan peluru. Kami akan membahas 3 kategori target dalam paket sanksi terbaru Selandia Baru. Sebelumnya, Peters sudah menjelaskan alasan menargetkan 20 individu dan entitas yang mungkin terkejut nama mereka masuk daftar terbaru Selandia Baru. Mereka yang menyalahgunakan platform daring untuk mendukung perang Rusia terhadap Ukraina akan menghadapi konsekuensi nyata, termasuk sanksi, tegas Peters. Kami menargetkan infrastruktur pembayaran yang membantu perang Rusia melawan Ukraina. Apa yang kita lihat di sini adalah Selandia Baru ikut berperan untuk menghancurkan kompleks militer industri yang membuat seluruh mesin perang Putin menjadi mungkin. Selandia Baru menarget pelaku jahat dari negara seperti Iran dan Korea Utara, serta menindaklanjuti lebih dari 2.000 sanksi yang sudah diberlakukannya dengan menyasar rantai pasokan dan penyedia platform Rusia langsung dari sumbernya. Soal perluasan langkah itu, Selandia Baru belakangan ini gencar mengeluarkan paket sanksi. Baru pada bulan Februari lalu, negara tersebut menerapkan putaran sanksi yang menargetkan 23 individu dan 13 perusahaan dari Rusia dan Iran. Selandia Baru juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Putin di sektor minyak dengan mengikuti Uni Eropa menetapkan batas harga baru $44,10 untuk minyak Rusia. Selandia Baru juga memanfaatkan sanksi Februari untuk menjatuhkan sanksi pada 100 kapal armada bayangan Putin, menambah penderitaan. Kali itu, individu dan entitas yang menjadi target adalah anggota Badan Intelijen Rusia, 3 warga negara Iran, termasuk 1 orang yang terlibat dalam pembuatan drone, serta para pemimpin bursa kripto Garantek. Hal ini membantu Rusia terus mendapat dana untuk invasi Ukraina. Sanksi baru ini memperkuat upaya Selandia Baru melawan manipulasi kripto dan keuangan Rusia, serta lebih dari itu. Pada titik ini, Anda mungkin memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan utamanya tentu yang paling jelas, mengapa sanksi-sanksi ini penting? Itu pertanyaan masuk akal. 20 sanksi baru dari Selandia Baru mungkin terlihat kecil, terutama karena Castellum AI melaporkan Rusia sudah jadi negara paling banyak kena sanksi di dunia. Putin, kroni-kroninya, dan mereka yang membantu Rusia dalam invasinya sudah menghadapi 26.665 sanksi, 23.960, diantaranya diberlakukan sejak invasi ke Ukraina dimulai. Mengapa 20 sanksi tambahan berdampak besar? Karena paket ke-35 Selandia Baru mulai menargetkan hal-hal yang memicu perubahan besar. Kini, bukan hanya pemain utama yang dikenai sanksi. Selandia Baru menargetkan pihak yang membantu Rusia dalam perang hibrida melawan Ukraina. Kita mulai dengan sanksi kejahatan siber. Meski senjata dan personel Rusia ke Ukraina jadi sorotan, aksi kelompok kejahatan siber bayangan Rusia justru lebih merugikan Ukraina. Kelompok-kelompok tersebut, meskipun terdesentralisasi, memiliki tujuan yang sama, yaitu sepenuhnya mendestabilisasi dan pada akhirnya menghancurkan jaringan siber yang menjadi penopang utama Ukraina. Apapun yang membantu Ukraina menjadi negara yang utuh menjadi target, dari logistik hingga registri negara dan jaringan energi.
Para penjahat siber ini membantu Putin untuk membuat warga Ukraina tetap dalam kegelapan, terkadang secara harfiah, dan mereka juga memiliki tugas tambahan untuk menyebarkan disinformasi ke seluruh Barat yang dirancang untuk membatasi dukungan yang diterima Ukraina dari para mitranya. Beroperasi dari bayang-bayang dan selalu anonim, para penjahat siber gelap ini memanfaatkan alamat protokol internet atau IP yang tersembunyi, serta platform yang memberi mereka akses anonim ke layanan komando, lapor News Sky. Platform seperti inilah yang jadi target Selandia Baru. Jika penjahat siber tetap bersembunyi, Selandia Baru akan mempersulit aksi mereka dengan mencabut akses mereka ke platform yang mereka gunakan. Selandia Baru memaksa pasukan peretas Rusia untuk mencari cara baru yang lebih mahal guna melewati perlindungan yang telah diterapkan Ukraina pada sistem berbasis web mereka. Para peretas yang gagal tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya, aksi peretas Rusia selama 4 tahun terakhir sangat merusak, tak hanya untuk Ukraina, tapi juga seluruh Barat. Penjahat dunia maya itu tidak tiba-tiba muncul saat Putin menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Mereka telah beroperasi sejak lama, mulai menerapkan dan menyempurnakan taktik sejak kampanye agresi awal Rusia terhadap Ukraina pada 2014. Sebelum invasi besar dan khususnya Januari 2022, peretas ini sudah memakai platform yang disangsi Selandia Baru untuk melancarkan serangan siber terhadap infrastruktur penting Ukraina, menurut laporan Atlantic Council. Sejak itu, perang siber Rusia terhadap Ukraina dan sekutunya terus meningkat. Serangan kinetik Rusia sering disertai aksi siber seperti malware, phishing, dan disinformasi untuk mengakses sistem yang kemudian bisa digunakan Rusia untuk melemahkan pertahanan Ukraina sebelum serangan drone dan rudal. Ukraina memiliki pasukan siber yang bertahan dari peretas Rusia dan juga melakukan serangan siber sendiri. Disebut pasukan TI, peretas Ukraina terdesentralisasi dan bekerja tanpa lelah menghentikan Rusia. Namun itu belum cukup, terlihat dari serangan siber Rusia ke Ukraina di tahun 2026 saja. Menurut News Sky, Pusat Pemantauan Kejahatan Cyber Internasional telah melaporkan peningkatan 34% dalam serangan cyber terhadap fasilitas Ukraina selama kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Sebagian besar serangan berasal dari Rusia atau negara ketiga yang memberi dukungan teknis kepada peretas Putin. Apa yang kita lihat di sini adalah Rusia semakin mengandalkan strategi yang berhasil. Sanksi terbaru Selandia Baru dirancang untuk mencabut sarana yang digunakan oleh para penjahat cyber Rusia, yang pada akhirnya seharusnya dapat mengurangi jumlah serangan cyber yang harus dihadapi Ukraina. Namun bukan hanya Ukraina yang perlu waspada terhadap peretas Rusia. Yang membuat situasi ini serius adalah Rusia memperluas kejahatan sibernya ke banyak negara Barat. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, Anda sedang menonton The Military Show. Masih banyak konten serupa, jadi berlanggananlah jika merasa konten kami bermanfaat. Jika kampanye cyber 2014 terhadap Ukraina ibarat menanam benih, benih itu telah tumbuh jadi tanaman yang menghancurkan pada 2026. University College London menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa perang Ukraina mungkin merupakan perang siber skala penuh pertama yang pernah dilihat dunia. Peretasan dan serangan siber sudah lama ada dalam perang, kata universitas itu. Namun di Ukraina dan banyak negara barat, kampanye siber kini jauh lebih terkoordinasi daripada sebelumnya. Bagi alarmis, potensi akibat perang siber sangat mengerikan. Gangguan pada listrik, pasar keuangan, atau komunikasi militer bisa memicu kekacauan, keruntuhan ekonomi, atau hilangnya banyak nyawa, menurut makalah universitas itu. Ditambahkan, kecepatan, anonimitas, dan jangkauan global dari serangan siber turut menambah rasa kekhawatiran karena faktor-faktor ini membuat sulit untuk mengidentifikasi pelaku serangan dan merespons secara tepat waktu. Kesulitan merespons adalah masalah utama. Negara Barat merasakan hal yang sama seperti Ukraina. King's College London menyebut kampanye siber Rusia mengancam inti demokrasi. Peretas yang disponsori negara Rusia menyebarkan informasi palsu ke seluruh Barat melalui media sosial dan saluran serupa, sambil melancarkan serangan langsung terhadap institusi yang melindungi demokrasi Barat. Ruang informasi telah menjadi medan pertempuran geopolitik, kata Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas, dan sulit untuk membantahnya. Selama periode antara November 2023 hingga November 2024, terdapat 505 insiden terpisah yang oleh King's College disebut sebagai manipulasi dan intervensi informasi asing atau FIMI. Insiden FIMI ini yang terjadi dengan rata-rata hampir 1,4 kali per hari menargetkan 322 organisasi di 90 negara.
melibatkan pembuatan 68.000 konten disinformasi dan memanfaatkan 38.000 saluran atau akun di 25 platform yang berbeda. FIMI hanya mencakup disinformasi, namun data ini cukup untuk menunjukkan besarnya kejahatan siber dan operasi peretasan hibrida Rusia. Perang bayangan sedang berlangsung melawan Barat, khususnya Uni Eropa. Kejahatan siber merupakan bagian dari taktik yang lebih luas, mulai sabotase hingga pelanggaran wilayah udara yang bertujuan merugikan Ukraina. Bagaimana? Rusia memakai strategi siber untuk menghukum negara pendukung Ukraina, berharap hukuman terus-menerus membuat mereka merasa dukungan ke Ukraina lebih merepotkan daripada menguntungkan. Dalam skenario sempurna Putin, kekacauan yang diciptakan oleh para peretasnya akan cukup untuk membuat sekutu-sekutu Ukraina menarik dukungan mereka, yang pada akhirnya membuat Ukraina menjadi rentan. Namun, itu tidak terjadi, dan Selandia Baru membuktikannya. Meskipun sanksi penting, terutama terhadap penjahat siber Rusia, pesan yang dibawa sanksi juga sama pentingnya. Selandia Baru menyampaikan pada Putin tanpa menembak langsung bahwa Rusia tak bisa mempengaruhi negara itu untuk tak mendukung Ukraina. Selain itu, Selandia Baru juga menyerang platform yang memfasilitasi kejahatan siber Rusia. Skala dan biaya kejahatan itu akan naik, sehingga langsung melindungi Ukraina dan membantu sekutunya memastikan dukungan yang ingin dihentikan Putin tetap berjalan. Semua ini akan menyakiti Putin. Penjahat sibernya akan berusaha mencari platform baru untuk melanjutkan perang hibrida mereka. Masalah lebih besar bagi Putin, Selandia Baru juga menargetkan saluran pembayaran Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi. News Sky melaporkan Selandia Baru memberlakukan blok sanksi langsung pada satu perusahaan penyedia solusi pembayaran alternatif untuk Rusia. Laporan media menyebutkan alternatif ini bertujuan agar Rusia bisa keluar dari sistem perbankan tradisional dan tetap menerima pembayaran ekspor. Uang yang telah diperoleh Rusia melalui jalur alternatif ini pada akhirnya digunakan untuk mendanai mesin perang Putin, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli komponen yang dibutuhkan Rusia untuk persenjataannya dari negara-negara ketiga. Pembahasan tentang negara-negara itu akan dilanjutkan sebentar lagi. Di sini terlihat hubungan langsung antara platform pembayaran yang menjadi sasaran dan penderitaan yang disebabkan Putin di Ukraina. Rusia telah mendorong penggunaan platform pembayaran alternatif selama bertahun-tahun karena memang perlu. Sanksi Barat mencegah Rusia menerima uang dari penjualan barang-barang yang terkena sanksi melalui sistem perbankan tradisional. Sejak tahun 2017, Rusia telah mengembangkan sistem transfer pesan keuangan atau SPFS yang konon dimaksudkan sebagai alternatif bagi SWIFT. Kenyataannya, ini adalah platform yang berpusat pada Rusia yang menurut laporan EE telah digunakan oleh 400 institusi keuangan pada tahun 2023. Rusia juga menciptakan platform Mir sebagai alternatif untuk Visa dan Mastercard dan telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk mengembangkan platform pembayaran elektronik BRICS Bridge. Pesan yang disampaikan Rusia selalu sama, perlu lebih banyak transaksi tanpa dolar atau euro. Tentu saja, Putin tahu mata uang Barat lebih mudah dibekukan daripada mata uang yang diinginkan Rusia. Di bidang mata uang, Rusia juga semakin mengadakan mata uang kripto sejak Putin melancarkan invasinya. Di Moskow terdapat Federation Tower yang menurut Forensic Archive merupakan markas jaringan penghindaran sanksi paling canggih di dunia. Satu menara ini telah memberi Rusia penopang finansial senilai 200 miliar dolar hingga Oktober 2025 menurut arsip tersebut. Semua itu mungkin karena menara ini mendukung jaringan transaksi kripto gelap lewat layanan pencampur transaksi kripto. Rusia pada dasarnya sedang mencuci uang kotornya menggunakan kripto yang bisa dibuat tidak terlacak saat melewati perusahaan-perusahaan cangkang untuk digunakan membayar Rusia sendiri atau membeli apa yang dibutuhkan Rusia dari negara ketiga. Jaringan kripto seperti ini membuat sanksi menjadi tidak efektif. Itulah yang ingin dilawan Selandia Baru dengan menghantam Putin lewat paket ke-35 mereka. Dengan memberikan sanksi pada sebuah platform kunci, Selandia Baru memberitahu semua orang yang mungkin menggunakan platform itu untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dari Rusia bahwa Selandia Baru tidak akan mentolerir upaya menghindari sanksi. Putin tidak membutuhkan itu. Dia tidak ingin siapapun menyerang metode yang digunakan Rusia untuk membayar dan menerima pembayaran, karena dia sudah membawa Rusia ke lubang hitam ekonomi. Menurut Reuters, ekonomi Rusia menyusut 0,3% pada kuartal pertama tahun 2026, yang menandai kontraksi pertama yang dialami Rusia sejak tahun 2023. Itu hanyalah gejala dari masalah ekonomi yang lebih luas yang menyebabkan krisis biaya hidup, dan bisnis Rusia goyah
karena Putin memfokuskan seluruh sumber daya Rusia pada kompleks industri militer. Negara lain membuktikan pendekatan Selandia Baru berhasil. Pada tahun 2025, Kanada dan Australia memberlakukan sanksi serupa yang memungkinkan mereka membekukan aset senilai lebih dari 180 juta dolar, lapor News Sky. Semoga Selandia Baru meraih hasil serupa. Setidaknya ini telah menutup salah satu jalur yang digunakan Rusia untuk menerima pembayaran. Semakin banyak jalur seperti ini ditutup, dampaknya pada ekonomi Rusia makin buruk. Dan tanpa uang, Putin tidak bisa menyediakan senjata dan perlengkapan yang dibutuhkan tentaranya di garis depan. Terakhir, ada aktor negara ketiga lain yang disanksi Selandia Baru. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Mereka bisa memakai platform pembayaran alternatif Rusia untuk transaksi dengan Putin dan kroninya. Rusia juga mungkin punya peretas pihak ketiga melawan ancaman Ukraina. Namun individu dan entitas negara ketiga yang kini disanksi paling merugikan karena memungkinkan Putin mendukung militer Rusia dengan memberi akses ke komponen penting untuk perlengkapan Rusia. Begini cara kerjanya. Rusia membutuhkan banyak material dan komponen, terutama saat membangun misil dan alat perang canggih lainnya. Mineral tanah jarang, perangkat lunak, dan microchip sangat penting untuk mesin militer Rusia. Produk-produk inilah yang tentu saja dikenai sanksi oleh negara lain. Karena tidak dapat membeli bahan-bahan ini secara langsung, Rusia sering mengandalkan negara ketiga untuk membelinya dan kemudian menjualnya kembali ke Rusia. Negara ketiga membeli seakan untuk dirinya sendiri. Negara itu lalu menjualnya ke Rusia, sering dengan insentif berupa pembayaran di atas harga pasar, sehingga Putin bisa menghindari sanksi. Platform pembayaran alternatif yang telah disebutkan berperan di sini, dan tidak mengejutkan jika penjahat siber Rusia juga terlibat menyamarkan transaksi ini. Bukan selalu negara ketiga itu sendiri yang harus disalahkan, kecuali mungkin karena mereka terlalu memudahkan orang dan entitas untuk melakukan transaksi semacam ini. Tidak setiap negara yang menjadi bagian dari jaringan rantai pasokan Rusia yang kompleks itu, seperti Iran dan Korea Utara, yang keduanya dengan senang hati membantu Rusia secara langsung. Namun yang akhirnya terjadi adalah para pencari untung di negara ketiga, baik itu individu maupun seluruh bisnis, membeli dari negara-negara yang memberlakukan sanksi, lalu menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka menjadi salah satu pendukung utama invasi ke Ukraina. Semua ini memang sengaja dibuat samar-samar. Terlibat perusahaan cangkang, armada bayangan, dan mata uang kripto. Namun seperti sanksi lain di paket ke-35, Selandia Baru menembus keruwetan ini dan langsung ke sumbernya. Individu dan entitas yang dikenai sanksi adalah bagian jaringan perdagangan negara ketiga Rusia. Selandia Baru langsung menargetkan pihak yang disanksi secara finansial, itulah intinya. Jika insentifnya mendapat lebih banyak uang dari penjualan ke Rusia, maka mengambil lebih banyak uang lewat sanksi daripada yang mereka peroleh cukup untuk menyingkirkan pendukung negara ketiga Rusia. Semua ini bertujuan untuk memblokir jalur bagi Rusia. Hanya dengan goresan pena dan pernyataan singkat kepada publik, Selandia Baru telah melumpuhkan kapabilitas siber Rusia, jaringan keuangannya, serta rantai pasokan yang rumit dan tersembunyi yang telah dibangun di seluruh dunia. Vladimir Putin baru saja terpukul telak. Kini Selandia Baru mungkin mencari individu dan entitas lain untuk dijatuhi sanksi. Sementara Selandia Baru tidak perlu melepaskan satu tembakan pun untuk membuat Vladimir Putin terluka, negara-negara lain justru memberikan dukungan militer yang lebih langsung kepada Ukraina. Swedia adalah salah satunya. Swedia telah memberikan tombak ajaib Odin, Gongnir, kepada Ukraina yang kini telah tiba dan menghancurkan pasukan Rusia. Tonton video kami untuk tahu apa itu Gongnir dan mengapa senjata ini penting bagi Ukraina. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan kami tentang upaya yang dilakukan sekutu Ukraina untuk membuat Putin tahu tempatnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.